Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, ikhwan akhwat fillah. Apa kata beliau? Khauf dan roja. Apa arti khauf? Khauf itu rasa takut dalam kalbu. Takut apa? Takut tidak diterima amalannya. Nah, berarti ini batin. Jadi beliau lagi bicara tentang adab batin. Warraja itu orang yang terlalu pede, terlalu berharap. Nah, inilah makomnya Hallaj, makom Syekh Siti Jenar, ya. Ibnu Arabi pernah mengalami itu, makanya mereka berani ngomong mengatakan, misalnya Al-Hallaj mengatakan, "Ma fi jubbati illallah," di dalam jubahku ini hanya Allah. Itu terlalu roja, terlalu pede kepada Allah, terlalu tinggi harapan kepada Allah, akhirnya berani mengatakan itu. Ketika Syekh Siti Jenar, saya sudah baca beberapa manuskrip yang ditulis oleh pengikutnya tentang Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kan merasa dirinya Allah. Itu yang kemudian dibantah oleh gurunya, para mahaguru di Sumatera, di Jawa, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkil, ya. Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu 20 tahun di Mekah Madinah ngaji kepada ahli hadis yang sufi, namanya Imam Al-Qushasi, lalu muridnya namanya Al-Qurani. Lalu bawa ke sini akidah Asy'ariyah Ahlussunnah, bawa mazhab Syafi'i, dan bawa tarekat. Bawa tarekat Naqsyabandiyah, Syatariyah, Qadiriyah, Samaniyah. Banyak. Tapi dulu belum ada namanya Samaniyah, masih Khalwatiyah. Makanya orang Aceh itu punya namanya tari saman, itu darinya dari zikir. Jadi Maulana Muhammad Abdul Karim Saman itu melihat banyak orang kok senang nari-nari, yaudah diisi aja tarinya dengan zikir. Tapi ingat, tarian itu bukan ritual, tapi itu seni zikir, bukan ritual, bukan ibadah. Jadi kalau melihat ada tari darwish, pernah melihat di YouTube, itu bukan ibadah, itu cuma seni dalam zikir. Gitu, bisa bedain? Kalau ibadah itu jelas, duduk di sini, pegang tasbih atau sholat, baca Quran, itu jelas. Sedangkan yang tadi itu seni. Kebanyakan orang mengira itulah sufi. Dikira sufi itu beribadah dengan nari-nari. Itu keliru besar, ya, keliru besar. Nggak ada ibadah pakai nari-narinya. Jadi roja itu ketika orang terlalu berharap, terlalu pede kepada Allah, lalu kemudian dia melupakan adabnya. Syekh Siti Jenar itu mengatakan apa yang dilarang oleh guru dari Syekh Abdul Rauf itu di Madinah, namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Madani. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Qurani? Kamu mengatakan wujuduna wujudullah, wujudku wujud Allah, sedangkan kamu masih memandang dirimu masih makan, minum, masih butuh syahwat, masih butuh ini dan itu. Berarti kamu bohong, kamu buruk adab kepada Allah. Syekh Siti Jenar kan begitu, wujudi wujudullah, wujudku adalah wujud Allah. Maka ketika manggil Syekh Siti Jenar, dia nggak mau nyahut, dia bilang saya Allah. Ya, disitulah muncul legenda. Saya nggak tahu itu sahih atau tidak, tapi tertulis di kitab-kitabnya, kitab-kitab pegon gitu, Arab Jawi. Apa kalimatnya? Ketika Syekh Siti Jenar itu diperangi oleh Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga itu ternyata makomnya lebih tinggi, ya, padahal pakai belangkon doang, nggak pakai serban. Maka gak jaminan orang pakai serban lebih tinggi makom daripada orang belangkon. Ya, belangkon itu salah satu bentuk serbannya Jawa lah, ya. Akhirnya dites dulu nih, kalau Allahnya bisa dikalahin, dia bukan Allah itu, ya. Peranglah mereka, perang ilmu, Pak, perang kesaktian. Dan jangan dikira disitulah maka ada namanya silat-silat zikir. Silat zikir itu gak syirik. Saya jaminannya karena saya juga mempelajarinya, ya. Kita waktu dulu belajar masih SMA, masih MAN, guru saya bilang semua silat-silat kampung kebatinan itu syirik. Akhirnya kita nggak mau belajar. Tapi ternyata pas setelah kuliah, saya kemudian langsung meneliti, karena fatabayyanu, hendaklah kamu bertabayyun. Kenapa? Saya pernah dialog dengan ahli silat, dia bilang ini silat zikir diwariskan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Maka kita kaget, Pak. Masa ada warisan wali Allah ahli hadis? Ingat, Syarif Hidayatullah Cirebon itu ahli hadis. Beliau yang bawa Sahih Bukhari ke sini.
ya, yang bawa Sahih Bukhari ke sini tuh beliau. Hati-hati Pak, ya. Jangan coba-coba ejek para wali, ya. Cuma sayangnya silsilah keilmuannya hanya di zikir munculnya. Ada lagi anaknya Maulana, siapa yang di Banten, Hasanuddin, itu juga yang ngajar Sahih Bukhari di istana. Bayangkan, Sultan ngajar hadis, canggih gitu. Ya, cuma ada di sini, ya, di negeri kita. Di negeri laut itu cuma ada di zaman-zaman Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya murid, itu seorang raja Kaukaus, itu ahli hadis ada. Sebelum jadi raja, Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang ahli hadis, ya, ahli zikir juga. Itu akhirnya kita teliti-teliti, oh ternyata benar, ini nggak ada jinnya. Yang ada jinnya kita sudah tahu ciri-cirinya. Yang ada jin itu ada persembahan, memakai darah untuk mediasi, ada puji-pujian kepada selain Allah, ya. Baru kemudian disebut syirik, ya. Baru, dan akhirnya saya bertemu beberapa orang yang ahli-ahli di situ dan tidak ada syirik. Justru mereka tauhidnya lebih kuat dari kita, ya. Jadi kalau adik-adik mau pelajari ilmu silat, kampung boleh, tapi tanya dulu, ini silatnya mana, ya. Si pengajar silatnya akidahnya Ahlus Sunnah, bermazhab fikih, sholat atau tidak. Kalau enggak, gak usah belajar sama dia, ya. Ntar malah terjebak ke yang aneh-aneh. Nah, kembali ke sini. Ketika Syekh Siti Jenar kalah, berarti dia bukan bersama Allah. Itu cuma klaim. Raja terharu pede kepada Allah Ta'ala. Lalu maka kita perlu separuh dari pemikiran kita adalah khauf. Jangan-jangan kita belum sampai kepada apa yang kita pikirkan. Contohnya, Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah sudah rajin sholat, sudah rajin tahajud, terus merasa suci kan? Belum tentu. Maka ada perasaan, jangan-jangan aku belum suci tapi baru merasa sok suci. Ada perasaan begitu. Ciri-ciri sholat diterima apa? Bisa ketahuan Pak, langsung Assalamualaikum langsung ketahuan. Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Ya, kalau kita punya persembahan kita diterima oleh seseorang, senang nggak? Senang. Yang bisa tahu bukan otak ini tapi rohani. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi puas, tentram, damai. Maka ciri-ciri sholat yang diterima, sholat yang diawali dengan zikir, diisi dengan zikir, ditutup dengan zikir. Maka setelahnya langsung dapat hadiahnya. Jadi cash. Zikrullah itu efeknya cash, nggak dikredit Pak. Langsung dapat. Orang zikir langsung tenang. Orang zikir langsung puas. Orang zikrullah langsung merasakan getaran-getaran qalbunya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali ketika membuka Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu zikir tasawuf itu cuma satu. Ilmu fikih adalah ilmu yu'rafu biha as-sahih wal batin. Mengetahui ibadah yang sah, ibadah yang batin. Maka ini wajib dipelajari oleh setiap orang, ilmu fikih. Mau siapapun orangnya. Apa bedanya dengan ilmu zikir, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus? Ilmu yang kita maksud ini oleh Imam Ghazali dikatakan ilmu yu'rafu bihi al-qabul war-rad. Ilmu mengetahui, merasakan sholat kita, zikir kita diterima atau tidak, itu bisa diketahui Pak. Namun meskipun kita sudah merasa nyaman, apa kata beliau? Ciri-ciri orang yang bagus adabnya, dia punya rasa khauf. Jangan-jangan meskipun aku dari awal takbir sampai akhir takbir, akhir assalamualaikum, zikir semua, jangan-jangan zikirnya belum pas. Gitu. Siapa yang mengajarkan kita selesai assalamualaikum istighfar? Nabi atau Ustaz? Nabi. Kenapa Nabi ajarkan istighfar setelah assalamualaikum? Karena ada dosa-dosa yang tidak terlihat dalam sholat. Dosa apa ya? Dosa kalbu, dosa hati. Kepala ruku, tapi hati gak ruku. Itu dosa batin. Itu yang diistighfarkan lagi. Bukan malah debat astagfirullah, gak boleh pakai azim, astagfirullah, gak boleh alazila. Itu gagal faham itu, ya. Imam Sufyan bin Uyainah ketika ditanya,
bagaimanakah cara istighfar Nabi? Lalu beliau kasih contoh yang sederhana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sufyan Ta'iyyah itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi biasanya kalau Imam Syafi'i hadir, beliau nanya ke Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Sufyan bertanya ke murid yang lain, namanya Imam Ali ibn al-Madini. Maka Imam Sufyan ini selalu diejek sama kawan-kawannya. Ente ini guru tua, kok nanya sama anak muda? Apa jawaban beliau? Kalau riwayat hafalan saya lebih banyak, tapi kalau pemahaman mereka lebih dahulu. Jadi seorang guru yang pintar itu mengakui kehebatan muridnya. Jadi ternyata bukan kalau saya baca astagfirullah tambah al-azim ahli bid'ah masuk neraka. Ini nggak waras itu ya. Lalu untuk apa Nabi kemudian mencontohkan istighfar itu beragam macamnya? Rabbil firli wa atubu ilaih. Ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lebih dari astagfirullahalazim. Ya, masuk neraka dong, masuk neraka dong. Oh bukan gitu Ustaz. Istighfar itu harus mencontohkan Nabi. Emang begitu, ya? Berarti kalau ada orang menggunakan istighfar pakai bahasa Indonesia, masuk neraka dong. Ya Allah, ampunkan saya. Masuk neraka dong. Tapi nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia, Pak. Kalau kita pakai bahasa Bintaro, ya. Tahu bahasa Bintaro gimana nih, Pak Balkan? Oh iya. Jadi al-khauf dan roja bagi orang yang sudah banyak amal, bagi orang yang sudah merasa manhajnya betul, pakai dua ini. Khauf. Jangan-jangan manhaj kita belum pas juga. Meskipun sholat kita sesuai dengan sunnah, tapi ternyata qalbunya belum sesuai dengan sunnah. Qalbunya belum connect kepada Allah, masih sibuk cari kaki orang. Ya enggak? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok. Masih sibuk dengan oh imam nih bacaannya kurang enak nih. Quran itu kalau dibaca oleh suara enak dan nggak enak, Qurannya sama Pak? Sama. Terus masalahnya apa? Kita masih terhijab, terhalang oleh jenis suara. Kita ini masih makhluk budak-budak suara. Kalau suaranya bagus, oh imamnya khusyuk gitu. Tahu Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat bagaimana? Abu Bakar kalau sholat Allah terdengar, baru nanti terakhir Assalamualaikum. Tengahnya nggak kedengeran Pak. Maka sejak saat itulah muncul sunnah di belakang muazzin itu baca kenceng, itu yang dipakai sekarang di Masjidil Haram. Jadi itu boleh. Kalau di sini imamnya level-level Abu Bakar boleh Pak. Kalau nggak sendiri aja lah ya. Allah, berbalik gitu doang. Orang belakang nggak dengar. Maka seorang Bilal mesti ngencengin suaranya. Sami'allahu liman hamidah. Itu asalnya. Jadi jangan buat-buat di sini kalau nggak dibutuhkan ya. Kita udah ada mikrofon, udah lengkap, nggak perlu lah. Tapi beberapa masyayikh kita di Turki, di Uzbek, ya waktu saya berkunjung sana itu mereka muazzinnya yang kenceng, ya, walaupun imamnya baca agak bersuara, tetap di belakangnya. Yang kita ikuti imamnya, ya. Oh iya. Jadi supaya manhaj kita diterima oleh Allah, hati-hati ya. Jangan pede dulu dengan manhaj itu. Jangan pede dulu dengan mazhab, jangan pede dulu dengan pemahaman. Buktinya dari kemarin-kemarin, dari sekian tahun ini sudah banyak perubahan belum? Pemahaman kita baru berubah. Maka jangan pernah sucikan pemahaman, sucikan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman berubah-ubah. Pemahaman selalu berubah-ubah. Lalu beliau mengatakan ciri-ciri ahli tauhid yang levelnya sudah tinggi. Apa kata beliau? Al-muwahhidu la yara illa rububiyyata sarfan. Ahli tauhid itu tidak merasakan, tidak memandang, tidak melihat kecuali sifat Allah yang maha rububiyah, yang maha mengatur, maha memiliki saja. Maksudnya apa? Ahli tauhid itu yang tertinggi ketika dia melihat semua gerak-gerik di alam ini semuanya terjadi karena izin Allah. Saya beberapa minggu lalu, beberapa hari ini dapat ujian. Ibunda saya dipanggil oleh Allah Ta'ala.
Kalau saya tidak memandang ibu saya milik Allah, saya nggak mau melepas. Tapi karena saya memandang ibu saya milik Allah, innalillah, kita ini milik Allah, maka saya rela beliau pergi. Baru muncul rasa itu, al-khauf wa raja. Saya ini milik Allah. Kalaupun saya nanti diambil Allah pun saya ridho. Ketika orang yang kita cintai diambil oleh Allah, kita pun ridho. Namun sebenarnya saya sudah lama menahan itu. Ya Rabb, jangan ambil dulu ibu saya. Biarkan pantas dulu ia menjadi ahli surga, baru engkau ambil. Jika tidak, ya Allah, tolong jangan diambil dulu. Itu doa saya beberapa lama ini. Sudah 5 tahun Pak, ibu saya sakit. Dan alhamdulillah, ayahanda saya cerita, ibu saya wafat dan tidak ada terdengar kesusahan sama sekali. Betul-betul perginya indah, ya. Jumpalah kita apa yang dikatakan oleh guru kami. Apa kata beliau? Orang yang punya zikir kalbu atau punya kecintaan kepada ahli kalbu, maka ketika nyawanya meregang dari badan, berpisah dari badan, rohnya itu tidak mengalami sakit sama sekali. Seperti orang hendak mau tidur, pas bangun-bangun dah seger. Maka ketika mereka yang wafat itu dalam keadaan zikrullah wafat, meninggal, dia bangun-bangun sudah kaget. Loh, kok saya bangunnya di alam lain? Tapi tidak merasakan sakit, ya? Mohon doa untuk ibunda saya. Bagi yang yakin Fatihah sampai bacakan Al-Fatihah. Laha bi ummi asdi binti Sahar Al-Fatihah. Alhamdulillah. Roh. Sirata